اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita membaca atas ini bacaan daripada di antara fadilahnya Rasul Abbas itu banyak sekali manfaatnya, dan pembacaan Al-Qur'an itu tidaklah dari setiap lafaznya kecuali diambil dari Al-Quran ataupun hadis, bahkan jumlahnya pun sama diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Rujukan kitabnya yang paling banyak adalah Al-Adhkar. Adapun yang selain itu juga ada, hanya saja yang sering itu bahkan jumlahnya. Kenapa kok nanti kita ada baca itu dikir jumlahnya 3, ada yang 7, ada yang 11, ada yang 50, ada yang lebih baik baca 100 kalau bisa, ada yang 40. Kok enggak disamaratakan saja, atau dibanyakkan semua, atau disedikitkan semua? Dikatakan semua itu tidaklah dianjurkan dan dipilih kecuali memang dari awalnya hadis Rasul berbunyi. Nah, kita ini membaca ini bukan kita semata-mata mengambil melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Tidak. Ini zikir semua diambil dari hadis Rasul. Hanya saja ada seseorang yang baik, yang mulia, yang soleh, yang menghafal hadis. Maaf, bukan jumlah ribuan, bukan ratusan ribu, bahkan jutaan hadis yang dihafal hadis. Ketemu Rasulullah, maaf, bukan mau berlebihan, tapi ya bisa dibilang ketemu sama Rasulullah itu setiap waktu. Kalau mau nanya tentang ya Rasulullah, saya pernah dengar hadis ini hadisnya benar apa salah, sahih atau tidak, benar dari langsung sama Rasulullah. Nah ini dari segi ilmu tidak bisa ditanyakan lagi, kesolehan kedekatan sama Allah tidak usah ditanyakan lagi. Dia hafizah beragama. Nah, beliau baik hati mengumpulkan dari zikir ini, dikumpulkan, ditertibkan. Namanya tertib zikir. Siapa saja boleh kok menertibkan itu. Saya boleh. Saya berkata ilmu boleh. Tapi apakah semua itu tadi baik, mulia atau tidak? Ya berbeda-beda tentunya. Nah, jadi asal awal mula tertib ini bukanlah sembarangan. Ya. Lalu setelah ratib itu ada, dibuat sama beliau, diamalkan sama beliau. Beliau membacanya setiap sore menjelang maghrib ataupun pada subuh. 2 anjuran waktu ini. Kenapa? Karena dari 2 anjuran waktu ini, di dalam ratib ini mengandung zikir-zikir yang berhubungan dengan dianjurkan dibaca sore dan dianjurkan di waktu subuh atau pagi hari. Maka dia menganjurkan mau dibaca subuh boleh, dibaca pada asar atau mendekati maghrib juga boleh. Nah, lalu kalau saya tidak punya waktu dari keduanya, kapan Anda bisa itu terbaik itu ada. Nah, lalu kenapa bilangan-bilangan ini tidak boleh dirubah, harus ditetapkan? Para ulama menjelaskan karena bilangan-bilangan zikir yang datang dari Rasul lalu ditertibkan oleh para ulama itu ibarat kunci untuk membuka pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kunci itu kan ada giginya sendiri-sendiri. Mirip sedikit aja, mereknya podo, belinya bareng, pabriknya satu. Beda sedikit aja miringnya, tidak bisa dibuka. Karena ini juga sama. Jadi yang sudah ada kita ikuti baca. Lalu untuk fadilah keutamaan. Jadi segi dalil kita sudah tahu ini bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang diadakan dari zaman Rasul tadinya tidak ada terus ada, bukan sesuatu yang diingkari di dalam syariat, bukan, tapi ini sesuatu yang benar, yang baik, yang pas dan seyogyanya diamalkan. Itu. Kalau saya mau menjalankan yang lain ini boleh nggak? Boleh, asal tuntunannya tadi benar, lurus, tepat. Nah, silakan. Kayak seperti contohnya, kenapa kalau kita akan perjalanan di sana ada doa-doa yang dianjurkan? Baca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kok enggak waktu baca doa itu ketika saya mau masuk kamar mandi aja lah, jangan mau perjalanan. Itu memang sudah ditetapkan begitu.
Nah, tidak ada satu zikir kecuali pasti ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis. Dan ratib ini, ya, adapun arti secara bahasa, ratib itu adalah kebiasaan. Lalu di situ ada kalimat al-atos, itu adalah dinisbatkan dari yang membiasakan terdahulu kala awalnya. Beliau seorang sayyid Habib yang bermarga al-atos. Maka penyebutannya ratib, kebiasaan zikir-zikir seorang yang berjuluk bermarga al-atos. Itu bahasa maknanya secara bahasa. Tapi kalau secara pemahamannya adalah ini ratib yang dikarang, yang dibuat, yang dibiasakan oleh beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ini jadi pengenalan tentang ratib tersebut. Ya. Lalu di dalam ratib ini tadi zikirnya macam-macam. Bahkan kalau kita mau sedikit, insya Allah nanti bisa ditakdirkan sama Allah, kita baca syarah ratibnya ini. Paham maksudnya? Jadi ini disebutkan aja kalimatnya pertama law anzalna, ada Al-Quran ayat itu. Lalu ada kalimat a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada ayat tersebut. Nah, itu bacaan-bacaan itu disyarahkan oleh cicitnya beliau. Pertama Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman. Disyarahkan. Jadi kalau mau tahu dalilnya dari mana, jadi kita itu disebutkan. Bahkan bukan hanya disyarahkan dari situ ya, disebutkan sama beliau secara gamblang zikir-zikir yang berhubungan dengan itu. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Baca lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ayat Qur'annya ada, hadisnya ada, ulama perkataannya ada. Dan kenapa kok dipakai yang itu kok tidak yang lain? Nah, dan apa itu fadilah ta'awudz? Itu kan ta'awudz, meminta perlindungan dari Allah. Meminta perlindungan kepada Allah dari setan, dari yang lain sebagainya. Ya, jadi kenapa kok diambil lafaz itu kok tidak yang lain? Dijelaskan semua secara terperinci. Nah, insya Allah kita baca ini dan kita nanti baca kitab ratib itu yang isinya adalah kaidah-kaidah kemuliaan-kemuliaan yang ada dari dalil-dalil tersebut. Ya. Adapun pembacaan ratib ini ya bisa boleh dibaca oleh siapa saja, bukan hanya setiap ini saja, tapi setiap saat kapan saja dibaca. Ya, adapun kemuliaannya, keistimewaannya banyak sekali. Di antaranya tidaklah seseorang baca ratib ini kecuali Allah akan melindungi orang tersebut, dirinya, rumahnya, dan tempat dia membaca di mana. Dan bukan hanya situ, yang dilindungi 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Dilindungi dari apa sih? Dari setan, dari manusia, dari apa-apa saja yang tidak benar, yang tidak baik, dari segala sesuatu yang tidak disukainya. Artinya apa? Akan terjaga. Dan ini sudah mujarab, sangat mujarab sekali. Kalau saya boleh cerita, tak usah jauh-jauh kita siapa saja, mungkin bahkan itu orang tua saya sendiri. Bisnya guling dalam keadaan semua yang ada di dalamnya itu luka-luka, tidak ada kenapa-kenapa, tapi alhamdulillah saya punya orang kuat. Ketika setiap mau berangkat bukan kepada diri sendiri, tapi untuk keluarganya, anak-anaknya, saya pasti sudah disuruh baca kalau keluarga. Itu bisnya guling sampai semua itu orang yang di dalam luka. Orang tua saya keluar dari bis akan-akan tidak terjadi apa-apa. Sambil nyincing ketika itu termasuk ke sawah. Keluar nggak ada. Itu bukan untuk pembela diri atau untuk musim-musim. Nah, tapi memang benar hakikat kemuliaannya. Nah, kita di sini akan membaca. Lalu setelah membaca nanti sedikit keterangan tentang daripada tambahan-tambahan ratib yang kita baca ini daripada yang kitab yang disyaratkan oleh beliau. Dianjurkan untuk membaca ketika kita akan membaca. Dan adapun ijazah perlu atau tidak kita mendapatkan ijazah untuk membaca ini. Perlu tidak. Nah, itu tadi. Perlu kalau memang kita mau mengamalkan, monggo silahkan. Tidak perlu karena ada zikir-zikir atau karangan-karangan yang memang tidak perlu diijazahkan. Lalu bagaimana bisa mendapatkan ijazahnya? Mendapat ijazahnya ketika diamalkan, dijalankan terus, nanti dapat ijazahnya dengan sendiri. Nah, ada amalan yang memang tidak perlu pakai ijazah seperti itu tadi. Ada yang perlu harus pakai ijazah. Ya harus. Saya bisa cara bagi ini dari untuk kamu dan kamu saya izinkan untuk ijazahinya. Itu boleh.
Ada bacaan seperti itu, ada, bukan tidak. Lalu apa sih bedanya kalau sesuatu yang pakai ijazah dan tidak pakai ijazah? Apa bedanya? Ya tentulah beda. Ya. Saya mau ngomong, saya ini lulusan dari BPD, mungkin nggak ada ijazahnya kok saya ngomong. Kan beda tentunya. Walaupun mungkin ilmu saya nih, ya misal ilmu saya dalam segi ekonomi itu dikagumi oleh teman-teman daripada mahasiswa. Bahkan mereka pun maksudnya koyok ini apa ngakoni ya. Misal, tapi boleh nggak saya ngomong? Nggak boleh, walaupun ilmumu kita luar biasa. Nggak bisa, kenapa? Kamu nggak sekolah di situ, kamu nggak dapat ijazah dari mana? Minta dulu ijazah, baru kamu mengaku dari mana. Nah, sama juga ketika ratib atau wirid-wirid yang lain yang perlu ijazah tidak boleh. Kamu boleh kok mengamalkan dia, tapi tidak mendapatkan ijazah itu kurang sempurna, kurang matang. Nah, khusus ratib ini tidak perlu ijazah, tapi kalau mau ijazah ya, kalau memang saya bisa memberikan ijazah, saya ijazahkan sebagaimana guru saya mengijazahkan ratib ini tadi, bacaan wirid ratib ini tadi. Lalu selanjutnya kita baca, insya Allah kita termasuk mendapatkan ijazah tersebut. Waktunya kapan tadi? 2 waktu, subuh silahkan, ba'da maghrib atau sebelum maghrib silahkan. Kalau tidak bisa, kapan kita bisa itu yang terbaik untuk kita. Ya. Al-Fatihah ila ruhi sahibul latif bil anfas Nabi Muhammad wa atas wa syekh Ali bin Abi Bakar wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ta'assanna billah. Bismillah tawakkalna 'alallah. Bismillah ta'assanna billah. Bismillah tawakkalna 'alallah. Bismillah ta'assanna billah. Bismillah tawakkalna 'alallah. Subhan Bismillah amanna billah. Man yu'min billah la khawfun alaihim. Bismillah amanna billah. Man yu'min billah la khawfun alaihim. Bismillah amanna billah. Man yu'min billah la khawfun alaihim. Bismillah amanna billah. Man yu'min billah la khawfun alaihim. Subhanallah azallah. Subhanallah jalallah. Subhanallah azallah. Subhanallah jalallah. Subhanallah azallah. Subhanallah jalallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Qultu bina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Qultu bina ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi. Qultu bina ya latif ya alim ya khabir, ya latif lam yazal. Qultu bina lam nazal innaka latifun lam tazal. Qultu bina wal muslimin ya latif lam yazal. Qultu bina fi man nazal innaka latifun lam tazal. Qultu bina wal muslimin ya latif lam yazal. Qultu bina fi man nazal innaka latifun lam tazal. Qultu bina wal muslimin
Tapi ini dzikir biasa juga dibaca oleh Habib Umar dalam Al-Fatah setiap ada sholat subuh sama ada sholat maghrib. Nah itu untuk memberi pemahaman aja. Tapi juga biasa sama dibaca sama beliau dan dianjurkan memang dibaca sama lafaz juga. Tapi kalau enggak, habis sholat subuh selesai dzikir baca ini, habis sholat maghrib baca dzikir semua terus baca ini juga sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. الفاتحة بنية القبول والوصول والوصول تمام من كل سول ومقبول وصل الشام ظاهر الباطن في دين الدنيا والآخرة يا فاتح من كل شر جل بدن كل خلنا ولأحبابنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا في الدين ما لطف والعافية ولا نيانا نظرنا
ونور قلوبنا وقلبنا والتقى والهدى والعقل والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا ابتحام بحق سيدي ولا عدن ولكلية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان نفسك انك كما سيد على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى تدخل الارض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم انا نستحفظك ونستودعك ادياننا وابداننا وانفسنا واهلنا واولادنا واموالنا وكل شيء اللهم اجعلنا واياهم في كنافك واعمالك وايادك وجوارك وايادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي شر ومن شر شر انك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلامه واقنا بالتقوى والاستقامه واذن المجيبه الندامه في الحال والمال انك السميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كمال المتبع له ظاهرا وباطنا في عافيه ورحمه برحمتك يا ارحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Ada punya bawahnya itu ya bisa dalam tempat itu bukan daripada. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di sini kita langsung saja membaca kitab daripada Syarah Ratib. Artinya Ratib ini diterangkan, dijelaskan lagi apa itu Ratib itu tadi. Dan sekarang kita masuk di pembahasan tentang pasal menerangkan tentang keberkahan ini Ratib dan keutamaannya. Ketahuilah bahwa di antaranya beliau yang mengarang ini mengatakan, aku telah mendapatkan kabar daripada Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berkata bahwa wirid yang dilarang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau berkata telah datang seseorang rombongan mengeluh kepada Al-Habib Umar, mengeluh kepada Habib Umar tersebut tentang susahnya ekonomi. Payahnya orang ini juga sulitnya mencari nafkah. Nah, ini pandemi begini ya. Maka beliau dari Umar mengatakan, bacalah Ratib yang sudah aku karang, yang sudah aku terjemahkan, serta dzikir jalalah yang tadi kita baca tadi, la ilaha illallah dan sebagainya. Maka setelah beberapa saat kemudian orang itu mantap, yakin, ya, yang harus itu yakin, ya. Yakin itu sama apa saja, kalau yakin insya Allah bakal aja. Jadi bersama batu yakin jadi kok. Tapi apakah kita mau meyakini ya kalau batu yang memberi manfaat tidak? Ya, kalau tidak maka dikatakan ketika setelah mereka mengamalkan itu beberapa saat, tidak sampai sebulan, maka Allah Ta'ala kabulkan segala apa yang mereka inginkan, yang mereka cari, berkah pembacaan daripada Ratib tersebut. Lalu berkata juga, telah mengabarkan kepadaku murid Al-Habib Umar bernama Syekh Ali Baros. Nah, ini pentingnya tadi ketika kita mengirimkan surat Fatihah. Mengirimkan surat Fatihah itu yang kita kirim pahala surat Al-Fatihah. Pahalanya kita kirim. Tidak ada orang ngirim bacaan surat Al-Quran, tidak ada. Tapi pahalanya kita kirim kepada beliau, pahalanya. Nah, ketika kita kirim pahala tersebut, kita kan tadi baca, kita kirimkan pahala surat Fatihah
untuk Habib Umar dan Syekh Ali Baros. Kenapa kok selalu diikutkan? Nah inilah, tidak ada seorang ulama siapapun di zaman dahulu setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dan sampai detik ini yang benar-benar mengikuti jalur yang mulia, pasti selalu mencontohkan antara murid dan guru adalah antara Syekh Ali Baros kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas gurunya. Kita mungkin kalau mendengar nama Habib Umar, siapa itu, asing dan lain sebagainya, kita tidak tahu, tidak paham. Ketahuilah beliau, nanti kita juga akan membahas tentang beliau sedikit demi sedikit karena akan saya. Beliau Habib Umar itu orang yang mana berdakwah tidak pernah lepas mengajak orang berdakwah. Beliau orang yang ahli ibadah. Beliau yang tadi saya sebutkan, hafal hadis itu bukan ribuan, itu sedikit. Ya. Kira-kira kalau ada gelar magister, gelar profesor, harus menghafal sekian hadis atau sekian kitab hadis, itu kira-kira jumlah hadisnya tidak sampai 10.000, 100.000, apalagi tidak nyampe. Nah ini beliau bukan hanya 10.000, bukan hanya 100.000, ratusan bahkan sampai jutaan hadis Rasulullah SAW dihafal. Bukan hanya menghafal kalimat hadisnya saja, tapi ini hadis diriwayatkan, saya mendengar hadis ini dari fulan, dari fulan, terus sampai Rasulullah SAW. Nah, itu namanya periwayat. Saya contohnya, ya gini aja lah. Saya datang ke sini, kemana? BPD ini. Kalau saya tahu dari mana? Saya dari Mas Taufik. Mas Taufik dari mana? Guru dari temannya. Temannya dari mana? Dari mana? Sampai dari pendiri, dari mana? Ini tadi aja. Nyambung berarti benar nggak? Oh iya. Nah, itu tadi banyak sekali yang beliau hafal hadis saja. Dan yang namanya jalur hadis itu ada dua juga. Ada saya dapat tahu dari Mas Taufik. Saya juga dapat tahu dari istri BPD ini, dari orang lain juga. Maka saya mengetahui istri BPD ini tadi dari siapa? Dari dua jalur. Oh, saya tahu dari orang lain lagi. Berarti saya dari tiga jalur. Saya tahu dari Mas Taufik dari ini. Nah, ketemunya nanti ada nih. Orang-orang yang saya tahu ketemunya di mana itu ada pasti titik poinnya. Entah di sahabat, entah di tabi'in atau di bawah-bawahnya lagi, atau memang ketemunya memang di ujung pertama riwayat sahabat itu ada. Itu ilmu dalam hak. Nah, beliau itu Habib Umar mengarang ini tadi setelah menghafal daripada ribuan dan bahkan ya, ratusan ribu hadis dan sampai jutaan hadis Rasulullah SAW. Lalu apa itu hadis? Hadis itu tiga: persetujuannya Rasul, perkataannya Rasul, perbuatannya Rasul. Tiga hal. Itu hadis yang disebut hadis. Dikatakan bahwa Syekh Ali Baros ini adalah muridnya Habib Umar, muridnya beliau, dicinta sekali. Sampai-sampai kalau kita belum tahu bahwa sampai sekarang ini ada namanya Nabi Khidir. Ada yang mengatakan itu Nabi, ada yang mengatakan itu wali, yang sampai sekarang masih hidup. Nah, yang mana kalau ketemu dengan Nabi Khidir itu ciri-cirinya tidak memiliki tulang di bagian jari jempolnya sini. Tidak ada tulangnya. Nah, dia tidak pernah menggunakan pakaiannya orang kaya, tidak pernah. Dan orang yang bertemu dengan beliau adalah orang-orang yang sudah tidak ada di hatinya dunia. Bukan kiri ya, bukan. Orang yang tidak ada di hatinya dunia itu bukan miskin, bukan. Dia kaya raya, tapi ketika kayaannya itu tadi hilang begitu saja, biasa saja. Datang kekayaan yang lebih daripada itu, biasa saja. Itu namanya dunianya tidak ada di hati. Nah, itu suatu saat beliau Habib Umar lagi dengan santri-santrinya duduk, santri-santri yang lain. Syekh Ali Baros ini hanya disuruh pijati saja, pijati. Terus beliau berkata, nanti setelah ini kalau ada yang datang itu adalah Nabi Khidir. Dan siapa yang bertemu Nabi Khidir meminta doa, pasti Allah Ta'ala jawab. Pasti Nabi kok ini. Ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan wah. Sudah, datang seseorang, semua murid-muridnya berdiri pada berebut mau berjabat tangan. Syekh Ali Baros hanya duduk, tidak berjabat tangan. Ketika ditanya kenapa engkau tidak mau berjabat tangan, kok tidak mau minta doa, katanya Syekh Ali Baros, guruku adalah engkau, bukan dia. Dan dia datang ke sini karena engkau. Maka aku akan mendapatkan dia kapan saja ketika aku bergandengan denganmu. Nah, jadi pentingnya yang namanya guru dalam
menjadikan diri kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mau ilmu gampang. Buka Google aja. Google itu kan dari segala penjuru negeri ya kan. Tadi yang bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa apa aja. Saya mau pakai pendapat ulama Maroko, ini saja pakai bahasa Indonesia, tertranslate ke Maroko nanti bisa jadi. Bahkan pokoknya, dengan semua lebih tahu tentang dunia ini tadi. Keluar faktanya, keluar pendapatnya, keluar ilmunya. Tapi ilmu tidaklah bisa menjadikan berjalan dengan baik dan benar dan di jalannya kecuali dengan roh. Apa itu rohnya ilmu? Rohnya ilmu adalah guru yang menyambungkan kita kepada sanad keilmuan tersebut. Harus ada yang namanya Syekhul Yursyidu, guru yang menyampaikan seseorang tersebut. Kalau cuma mau cari ilmu, ya harus di Google banyak. Maka karena itu bedanya orang yang belajar seperti ini sama yang mendapatkan ilmu dari Google. Mereka yang belajar seperti ini sanadnya jelas. Tapi kalau yang dari Google tidak ada kejelasannya. Ketika ditanya, kamu tahu dari mana dari Google? Tidak dianggap Google itu. Tapi Google itu kan perkataan ulama si fulan. Ulama itu orang alim, orang hebat, diakui di negara, diakui di dunia. Ya betul. Tapi engkau pengambil ilmunya bukan dari beliau, tapi dari kalau begitu repot dong. Harus kita kalau mau mengambil dari orang-orang yang di luar negeri ilmunya dan lain sebagainya, kita harus ke sana dan lain. Sebenarnya tidak perlu ambil dari mereka jauh-jauh, karena yang penting tujuannya adalah menyampaikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sumbernya dari mana saja satu. Itu pentingnya pelajaran antara guru dan murid. Nah, kita kembali lagi ke Ratib. Bahwa yang disebutkan oleh beliau di sini, Syekh Ali Baras itu berkata, siapa orang yang langgeng membaca daripada ratib tersebut, maka Allah akan ampuni dosa-dosa hamba tersebut. Selalu baca akan diampuni dosa-dosanya. Dan di antaranya diceritakan lagi ada beberapa rombongan yang bisa dipercaya perkataannya. Yang mana ini diceritakan daripada Sayyid Ali bin Abdullah al-Musawwar Ba'al. Ketika itu beliau Habib Alwi itu pergi ke kota Tarim. Beliau aslinya daerah daripada daerah kota lain, yang misal aslinya Semarang, beliau pergi ke daerah Bali atau mungkin daerah Madura. Sampai di Madura bertemu seorang ulama, orang alim, orang soleh, wali min auliyaillah. Ketika itu dia berkata, saya ini kelihatannya sakit parah dan sakitnya saya ini kelihatannya bakalan mati di sini. Nah, bedanya kita sama mereka. Mereka itu mendekatkan diri kepada Allah sehingga yang lain itu rendah. Kalau kita ini masih tingkatannya mendekatkan diri kepada Allah itu karena wajib, Wong kuwi wis akeh ditinggal. Atau kalau tidak ditinggal tahawul, menggampangkan. Atau kalau tidak menggampangkan ragu bris atau tidak terpaksa. Itu tingkatan-tingkatan model-model kita. Coba andai kata ada orang ngomong, nggak usah sholat kamu. Saya jamin semua sholatmu, kamu nggak sholat. Kita milih sholat apa enggak? Jamin semua. Kalau orang bodoh akan ngomong apa? Oh ya, insya Allah. Enak. Karena apa? Tabiat kita itu tidak benar sebenarnya, tidak pas. Kamu tidak usah ngajar lagi, tidak usah jadi dosen, tidak usah apa-apa. Setiap bulan gajimu berapa? 5 juta, saya kasih setiap bulan 10 juta, tidak usah ngajar lagi. Kalau tingkatan, ya mungkin kita ya sebagian dari kita, bukan semua sebagian dari kita, mungkin enak kayak lainnya. Tapi kalau orang-orang yang hebat, nah inilah mereka orang-orang yang soleh. Mereka akan mengatakan tidak mau saya mau ilmu saya bermanfaat, bahkan saya tidak digaji tidak mau. Nah ini orang-orang hebat. Saya ingin generasi setelah saya itu langgeng ilmunya hebat, mendapatkan manfaat, dia memberikan manfaat kepada bapaknya dan terus seperti itu. Nah, kan beda ini, beda jauh sekali dua orang ini tadi. Dua golongan, yang satu enak mau nyati karena tujuannya duit, yang satu tujuannya untuk generasinya menjadi baik. Kalau begini ya sudah bakalan bodoh semua nanti masyarakatnya. Kan begitu kan?
Nah, mereka orang-orang yang soleh itu kerjakan sesuatu bukan karena kewajiban, bukan karena keharusan, tapi benar-benar keasyikan. Dari mana mereka bisa asyik? Bisa cinta, bisa senang. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang benar-benar kenal. Seperti kita, yang antara kita ini kenal dengan yang namanya entah itu universitas kita atau ilmu tersebut, kenal, cinta. Ini ilmu kalau berhenti eman-eman harus langgeng ilmu. Ini ilmu manfaat sekali. Di ekonomi ini luar biasa, tidak boleh ditinggalkan. Ini ilmu psikolog harus, ini ilmu kedokteran harus dilanggengkan. Mereka akan mengusahakan ilmu inilah langgeng terus. Nah, karena mereka kenal kepada Allah, bagaimana kenal sama Allah? Ya baca kitab-kitabnya, baca karangan-karangannya para ulama, baca tafsir Al-Quran Al-Karim. Nanti kenal. Karena mereka kenal sama Allah, mereka bersungguh-sungguh untuk menyampaikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi titik poinnya cinta dulu. Nah, disinilah yang mana ketika orang-orang itu datang kepada Al-Habibullah bin Al-Haddad karena dia tahu dirinya mau meninggal. Ya, Habib, saya ini mau meninggal. Sakit saya ini Pak parah. Oh ya, tapi saya ingin meninggalnya saya itu di kota Semarang, di kota yang saya lahir dan keluarga saya dari situ mereka ini. Saya ingin ketemu sama mereka dulu, mau ada yang saya sampaikan. Padahal kalau dari ilmu Al-Qur'annya itu tidak cocok. Kalau sudah datang ajal, la yastakhiruna wala, tidak mungkin dimundur, tidak mungkin dimaju. Aku mah njaluk sesuk wae lah. Aku mah ya saya kira anak saya ini aku mumpung aku wis matine saya kira ora susuk wae enggak bisa. Dalam Al-Qur'an jelas. Tapi bagaimana bisa mereka merubah hal tersebut? Mereka merubah karena mereka kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya hak prioritas untuk memberikan sesuatu. Ya itu kalau mau dirasionalkan saja ya wajar lah kalau anaknya atasan ya. Mau enggak saya mau diluruskannya, dimajukan aja seperti mungkin enggak? Mungkin. Dimundurkan aja mungkin enggak? Mungkin. Nah, kekasih Allah mereka dikasih sama Allah peluang. Silakan, enggak apa-apa. Kamu mau bagaimana enggak apa-apa. Bagaimana bisa menjadi kekasih Allah? Dia selalu baik kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga menjadi kekasih. Sebagaimana di hadis-hadis Rasul disebutkan juga di antara yang berbunyi, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib lalu ditingkatkan dengan yang sunnah, maka perkataannya, pendengarannya, ucapannya, gerak-geriknya adalah gerak-gerikku, ucapanku, perkataanku. Artinya apa? Apa yang dia lakukan saya ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jarak-jarak kayak mana? Kayak misal contoh, kita mungkin guru di antara kita, dosen ada di antara kita, bawa anak. Ya. Mungkin kalau kita punya murid atau punya punya siswa yang mana siswa itu tadi sudah menikah, masuk ke ruangan kelas dia bawa anak, kita marah. Tapi kalau kita yang bawa anak, bebas marah. Anak kita nakal, bebas. Nah, itu tadi. Nah, Allah Ta'ala silakan, tidak apa-apa. Karena sudah menjadi kekasih Allah. Nah, tapi tetap di bawah koridor syariat. Tidak mungkin melewati syariat, mungkin. Nah, tetap ada standar-standarnya, harus ada peraturannya semua. Ya, terus masuk anak kita mecah-mecahkan kaca ya, ya dihukum juga, ini ganti ya ganti juga, kan begitu. Lalu setelah itu para aulia Allah itu seperti itu, mereka tahu kalau saya meninggal, katanya saya mau meninggal, tapi saya kalau begitu bacalah bacaan yang ada di Rotib Al-Atos yang dikarang oleh Habib Umar. Apa itu bacanya? Ya Latif falam tazal qulubina bima nazal inna Latif falam tazal qulubina wal muslimin. Ada tadi kita baca. Katanya Habibul Haddad, kamu baca itu wahai Habib Ali sampai dari sekarang sampai kamu pulang. Lalu besok haginya beliau pulang ke kotanya, ke daerah Semarang, misalnya dari Bali atau dari Madura ke Semarang. Selama perjalanan membaca itu terus. Yang seharusnya dia yang meninggal 3 hari kemarin, beberapa hari yang lalu, maka Allah Ta'ala panjangkan umurnya sampai bertemu keluarganya, sampai di kotanya 2 bulan setelah itu baru meninggal dunia. Nah, apakah bisa hal tersebut terjadi? Bisa. Segala sesuatu itu kalau sudah Allah Ta'ala katakan jadi, pasti terjadi. Tapi kalau yang masih ditulis sama Allah bisa dirubah dengan izin Allah. Merubahnya dengan apa? Doa. Nah, ya Latif itu kan doa itu. Nah, contoh lagi apa? Orang
disebutkan kan, kalau kita tahu di dalam hadis kan juga disebutkan orang itu sudah ditentukan umurnya. Kita umurnya sekian, rezekinya, jodoh, betul apa enggak? Pernah dengar hadis itu? Sekarang kok ada sih hadis lain menyebutkan siapa yang sedekah panjang umur, siapa yang suka bersilaturahim panjang umur, siapa yang berbakti pada orang tua panjang umur. Nah, jadi harus ditentukan kok panjang umur. Nah, penentuan memang Allah Ta'ala ciptakan sudah. Bukan hanya saat kita ini, bumi ini dibentuk sama Allah dan lain sebagainya itu sudah diciptakan sama Allah sudah dari dulu, ada sudah tulisannya. Allah sudah tahu, di ilmunya Allah sudah ada, ditulis. Tidak ada manusia yang bisa tahu. Bahkan Nabi sendiri tidak tahu sebenarnya. Setelah itu baru Allah Ta'ala jadikan. Kalau Allah sudah kun, saya kun. Kalau Allah Ta'ala jadi, maka jadilah. Pasti mau tidak mau. Nah, ketika orang panjang umur karena hari ini, karena hari itu, ya itu tadi ditulis sama Allah umurnya 30 tahun, tapi karena silaturahim jadi 60 tahun. Karena baik sama orang tuanya, berarti jadi 80 tahun. Karena didoakan sama orang soleh, minta umur panjang lagi, jadi 90 tahun. Dan terus umurnya itu diambil dari mana? Kan sudah ditentukan umurnya. Dikatakan diambil dari umur kubur. Jadi kita ini kalau meninggal dunia, sekarang yang sudah meninggal juga, mereka itu masih ada di kubur sampai nanti kiamat. Ketika dari kebangkitan, nah mereka baru dibangkitkan sama Allah, pindah ke alam akhirat. Kalau sekarang masih dalam kubur. Nah sini kita selama di sini nunggu. Nah umur yang harusnya dikubur kan meninggal nih di dalam kubur, umur kita itu ditaruh di umur kehidupan kita. Ada juga orang yang dalam hadis disebutkan orang yang sudah ditentukan misal umurnya 60, tapi karena kurang ajar sama orang tuanya, karena tidak berbakti, karena ini, karena itu, Allah Ta'ala pendekkan umurnya. Maka bagaimana caranya? Ya umurnya dia itu, umur hidupnya dia ya, dipindahkan ke umur mati, dia meninggal. Jadi nunggunya tetap masih sama-sama di dunia. Bedanya hanya dua saja. Yang satu alam kehidupan, yang satu alam kematian. Nah, itu alam kubur. Jadi masih sama di dunia. Nanti kalau sudah di akhirat baru lain hal. Ini tadi ilmunya. Lalu setelah itu beliau membaca yang latif sampai bertemu dan sampailah daripada daerahnya tersebut. Dan dikatakan oleh Syekh Ali Baras lagi, dia berkata, tidaklah dibaca khotib ini di suatu desa atau di suatu tempat kecuali pasti memberikan keamanan kepada penduduknya dari segala penyakit dan dari segala keburukan dan dari segala apa saja yang bisa menjadikan dirinya merugi. Bahkan Ratim ini seperti memiliki 70 pasukan berkuda. Ratim ini kalau kita baca seakan-akan memiliki 70 pasukan berkuda. Mudah-mudahan ini tadi insya Allah sedikit tapi mungkin bisa memahami dan bisa mendapatkan manfaat untuk kita dan lain sebagainya. Dan semua Allah Ta'ala berikan kepada kita semua sehat walafiat, panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya mungkin ada tanya jawab apa yang silakan. Ada dari bapak-bapak mas-mas yang ingin bertanya kepada Habib Muhammad Amin. Pertanyaan juga dia. Pertanyaannya di Facebook. Oh iya, monggo. Pokoknya jangan pertanyaan tentang rumah tangga. Enggak saya. Rumah tangga nih. Dibaca acara aktif ini niatkan enggak?
Pak Haji nongol tekan Pak Haji. Monggo tidak apa-apa nyantai-nyantai aja. Jadi nggak usah pakai cek. Ini medianya dimatikan aja. Selesai.